Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Dr. Wilmy Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Dimas Pria Ramadan dengan NIM C1C022092. Di sini saya akan membawakan judul yaitu tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Baik, yang pertama yaitu ada akuntansi syariah. Apa sih akuntansi syariah? Eh, Secara umum, akuntansi atau akunting dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Sedangkan pengertian dari syariah sendiri yaitu berasal dari kata syara'ah yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syara'ah sering disebut syara atau sir'ah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah adalah aturan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep akuntansi syariah yang mengatur pengembangan teknik akuntansi syariah. Yaitu yang pertama yaitu ada prinsip pengungkapan penuh, yang kedua yaitu ada prinsip konsistensi, yang ketiga yaitu ada prinsip dasar akrual, yang keempat yaitu prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, dan yang terakhir itu ada prinsip penandingan. Masuk ke materi yang kedua yaitu tentang hubungan syariah Islam dan akuntansi. Hubungan syariah Islam dan akuntansi dimulai yaitu sejak zaman Rasulullah. Pada praktik akuntansi di zaman Rasulullah mulai berkembang setelah adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam hal ini, perintah Allah untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rizal pada tahun 2014. Dikutip oleh Zakaria pada tahun 2019, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Islam memiliki masalah syariah yang dipatuhi semua umatnya, maka wajarlah jika masyarakat memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Hubungan syariah Islam dan akuntansi dalam Hamid mengemukakan dua hal, yaitu yang pertama, Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan, misalnya free interest banking system, dan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu. Kalau ada berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal atau nasional bondaris sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi. Maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. Masuk ke materi yang terakhir yaitu ada perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Pengembangan transaksi syariah di Indonesia terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah tentunya.
Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang 12 tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Di Indonesia, pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991. Berikut perkembangan akuntansi syariah dari Wiroso pada tahun 2011 dikutip oleh Sri pada tahun 2019. Yang pertama yaitu periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur, sehingga periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pelakuan akuntansi untuk kredit. Yang kedua yaitu periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah, sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup SAK tersebut. Pada tahun 2007, pada periode ini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59, KDPP LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Konvergensi IFRS, Saketap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang diluncurkan secara resmi tanggal 17 Juli 2009. Standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.